pagi hari ini seperti biasa ya, dari program GK Invest kita akan mengadakan program Trade Opportunities Today, di mana setiap pagi kita akan menganalisa pergerakan harga dan mencari peluang di pasar, baik dengan melihat fundamental terkait berita apa saja yang akan dirilis, dan juga kita akan bahas secara teknikal di mana area-area terbaik kita untuk masuk pasar ya. Bersama saya Irsan Pranaputra, dan kita langsung masuk ke kalender ekonomi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi teman-teman, hari ini, hari Kamis dan Jumat ini ada hari Thanksgiving di Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat ini libur, tidak ada kegiatan ya, atau Black Friday. Nah, jadi untuk berita ekonomi pun ini terbatas hanya sampai sesi Eropa hari ini dan besok. Jadi di sesi Amerika Serikat tidak ada data-data yang penting yang akan dirilis. Tapi bukan berarti pergerakan pasar itu tidak volatil, bisa juga nanti akan ada spekulan yang termasuk di jam Amerika Serikat. Dan untuk waktu transaksi itu dibatasi atau market tutup untuk hari ini jam 12 malam. Ya, jam 12 malam, dan besok juga sama. Jadi Kamis Jumat itu Amerika Serikat libur dan market tutup jam 12 malam ya. Jadi teman-teman hanya bisa bertransaksi sampai dengan jam 12 malam. Dan untuk jadwal mungkin nanti saya share di grup ya. Jadwal buka market dan juga tutup market ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hari ini data tidak terlalu banyak ya. Memang ada data dari Eropa, tapi kalau saya lihat data hari ini masih tergolong medium, di mana ada PDB Jerman ya per kuartal dari tanggal berapa sih? Sorry. Oke, bener ya. Nah, PDB Jerman ya per kuartal dan juga per tahun, kita lihat data sebelumnya 1,8% diprediksi sama, dan untuk per tahun dari bulan Oktober sampai dengan bulan Oktober ini kita bisa lihat datanya juga diprediksi sama 2,5%. Data sebelumnya juga 2,5%. Nah, untuk data dari PDB Jerman ini akan mempengaruhi Eropa secara garis besarnya ya. Dan untuk teman-teman yang trading euro, mungkin nanti tolong diperhatikan data ini. Sekali lagi, untuk hari ini kemungkinan besar pergerakan harga tidak akan terlalu berpengaruh dari teknikal, dari fundamental atau dari berita. Pergerakan harga mungkin akan flat secara teknikal. Makanya kita setelah melihat data ini, kita akan langsung masuk ke teknikal. Nah, untuk sore hari ini ada beberapa pidato juga di jam 15.30 dari anggotanya ECB, Euro Central Bank, ya, Alderson. Dan kalau kita lihat di sini pengaruhnya masih tergolong low sampai medium ya. Jadi pidatonya ini tidak akan terlalu berpengaruh secara garis besar kepada euro ya. Dan nanti malam juga ada, tapi ini pidatonya dari anggota ECB ya. Ini juga ada jam 20.30, di pengaruhnya ke euro ya. Pidato Gubernur ECB jam 20.30. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan untuk yang trading euro. Setelah dari jam 20.30 saya lihat tidak ada berita lagi ya. Amerika Serikat ini libur. Oke, ini untuk kalender ekonomi hari ini. Tidak terlalu banyak data karena Amerika Serikat libur. Kita langsung masuk aja ke teknikal. Ya, seperti biasa kita lihat dolar dulu ya. Dolar kemarin sempat naik ya, sampai ke level 96,9 ya, di mana sekarang harga bermain di level 96,7. Kalau kita lihat sekarang secara pergerakan, memang untuk indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan ya. Dan karena hari ini kita lihat Amerika Serikat libur, rasanya nanti untuk indeks dolar pun tidak akan jauh dari range ini untuk pergerakan harganya. Kita bisa lihat harga terendah kemarin atau sebagai support terdekat itu ada di level 96,4, dan sebagai resisten kita masih bisa pakai angka psikologis ya di 97. 97 ini masih merupakan resisten yang paling dekat untuk pergerakan indeks dolar. Dan kalau menurut analisa saya, pergerakan sekali lagi akan bermain dalam range ini. 96,4 sebagai support dan 97 sebagai resisten. Nah, ini juga ada kemungkinan untuk indeks dolar ini terkoreksi, ini sampai ke level support ini ya. Kalau kita lihat ini kan pergerakan harga masih cenderung untuk turun ya. Mungkin ini koreksi harga mengejar ke level-level support 96,4. Itu ya gambarannya ya. Jadi ada potensi untuk dolar ini melemah hari ini. Tapi range-nya akan sempit ya, karena jam Amerika libur. Itu gambaran dari indeks dolar secara garis besar untuk tren masih up.
Kita langsung masuk ke forex ya. Kita ngelihat dulu untuk euro USD. Oke. Seperti yang sudah kita analisa bahwa memang euro ini masih dalam downtrend ya, di mana memang penguatan dolar jadi faktor utama dari pelemahan euro. Dan teman-teman bisa lihat kemarin pergerakan harga bermain pada level 1.1240 dan terkoreksi sesuai dengan analisa kita kemarin bahwa memang euro masih berpotensi untuk turun sampai ke level support selanjutnya. Kalau teman-teman lihat level support selanjutnya ada di level 1.1170 ya. Ini mungkin jadi target penurunannya. Tapi kalau kita lihat kemarin harga terendah masih di level 1.1190. Ada sedikit lagi potensi penurunan dari euro. Dan untuk strategi trading hari ini teman-teman ya, karena pergerakan harga kalau saya lihat ini berada di dekat support, sebenarnya teman-teman bisa ambil peluang untuk ambil buy ya, dengan resiko adalah di bawah level support ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil buy ya, 1.1170 ini adalah support, di bawahnya teman-teman harus pasang stop loss. Jadi boleh buy karena pergerakan harga berada di level support. Kalau nggak mau buy sekarang, ya teman-teman tunggulah untuk pergerakan harga mendekati level 1.1200. Tapi kalaupun teman-teman mau ambil buy sekarang, sebenarnya untuk stop loss-nya pun masih masuk dalam range resiko kita. Resiko kita cuma 50 pip ya, maksimal 50 pip. Jadi kalau dari level sekarang, 50 di bawah itu ada di 1.1160-an. Nah, masih masuk lah kalau teman-teman mau ambil buy. Nah, target untuk take profit posisi buy kita bisa ambil resisten yang paling dekat di mana level 1.1270 ini masih jadi level resisten ya. Resisten kemarin masih menjadi resisten terdekat untuk hari ini. Artinya kalau dari harga sekarang 1.1210 sampai ke 1.1270 ini ada sekitar 60 pip. 60 pip kenaikan, potensi kenaikan ya. Saya nggak rekomendasikan teman-teman untuk sell, karena sekali lagi ini pergerakan harga udah mendekati support. Kalau teman-teman mau sell, tunggu di atas, tunggu di level ini. Ya. Mendekati 1.1270. Ini juga area take profit untuk posisi buy. Ada yang bingung? Jadi sekarang pergerakan harga mendekati area support, ya teman-teman bisa pilih untuk buy, tapi stop loss harus tetap dipasang di bawah level 1.1170. Jadi syaratnya. Atau kita buat 1.1160 itu stop loss-nya. Target untuk buy, take profit-nya untuk posisi buy adalah di 1.1270. Ada 60 pip dari level sekarang. Trading 0,1 berarti ada $60, potensi keuntungan trading 1 lot, artinya ada $600 potensi keuntungan. Kalau teman-teman mau sell, ya, ngikutin tren besarnya, jangan di level sekarang, tunggu di atas. Karena ini ada potensi pergerakan dari candlestick. Kalau saya lihat candlestick sellernya udah mulai kecil dan udah masuk candlestick buyer-nya di sini ya. Nih teman-teman bisa lihat ada beberapa candlestick doji di sini di level mendekati area support ya. Dan di sini kita lihat ada tekanan buyer. Artinya pergerakan harga mungkin akan terjadi koreksi positif. Makanya saya bilang kalau teman-teman mau sell, sell di atas. Mendekati area resisten. Begitu ya. Untuk posisi sell ya di 1.1270-an ini untuk stop loss teman-teman tinggal atur 20 pip di atasnya. Itu artinya mungkin maksimal teman-teman bisa pasang stop loss di 1.1300 untuk stop loss posisi sell. Nah, nanti tinggal teman-teman atur aja. Kalau masuk 50 pip dari situ teman-teman pasang SL stop loss aja di level tersebut. Jadi sell-nya harus di atas ya, jangan sekarang. Oke, untuk euro ada pertanyaan? Ya, untuk secara garis besar hari ini range-nya mungkin akan sama seperti range kemarin ya, di mana support saya pakai yang ini 1.1170 dan resisten saya pakai yang harga terendah kemarin di 1.1270. Ada 100 pip jadi untuk range harga ini. Gitu ya gambaran untuk euro. Kita langsung masuk ke sterling. Ya. Sterling pun kalau kita lihat kemarin drop ya.
Kalau kita lihat kemarin sterling drop dari level support di 1.3350 dan mendekati level support, kita kemarin udah tandain level support penting ada di 1.3300 dan harga terendah kemarin ada di level 1.3315 ya. Ini harga terendahnya semalam. Sedikit lagi sampai ke level support. Dan kalau kita lihat di sini ada candlestick doji, di mana ini artinya ada keraguan pasar ya, karena mendekati area support, maka sebenarnya di level-level ini udah ideal untuk kita ambil posisi buy, apalagi muncul konfirmasi candlestick doji seperti ini. Dan kalau kita lihat pergerakan harga sekarang, kalau saya lihat kecenderungannya akan terkoreksi positif ya. Jadi sama seperti euro tadi, mungkin peluang untuk trading sterling hari ini kita bisa ambil posisi buy. Selagi pergerakan harga di atas 1.3300, teman-teman masih bisa ambil posisi buy. Target untuk take profit, teman-teman bisa atur di level resisten ya. Ini kalau saya buat kemarin sebagai support, ya, ini sudah berubah jadi resisten, tapi kalau saya lihat ini resisten juga tidak terlalu signifikan. Artinya take profitnya bisa lebih tinggi dari sini. Jadi teman-teman bisa atur di level ini 1.3380-an. Ya. 1.3380-an bisa menjadi take profit untuk posisi buy. Kalau dari harga sekarang 1.3350 ke 1.3380 ada sekitar 30 pip lagi potensi kenaikan harga. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy. Kalau kita lihat rasionya antara open posisi di sini dengan stop loss dan take profit ini masih bagus 1:1. Maka kecenderungan harga saya lihat juga masih cenderung untuk koreksi positif ke level resisten. Dan kalau untuk posisi sell ya, saya tidak menyarankan juga di level sekarang karena sekali lagi level 1.3350 ini termasuk level atau area support, jadi teman-teman tunggu di atas. Idealnya kalau mau sell di level ini ya 1.3410 masih jadi tahanan atasnya ya atau jadi resisten. Ya, selagi pergerakan harga belum mendekati 1.3400, teman-teman jangan sell dulu. Jadi mending sell di atas nanti. Cenderungan pergerakan harga, kalau saya lihat masih dalam range ini, ya, di mana untuk level support pentingnya di 1.3300 dan untuk level resisten penting juga di 1.3410. Ini range pergerakan harga untuk hari ini, mungkin juga sampai besok. Ya. Kalau teman-teman sekali lagi mau ngikutin tren penurunan, tunggu di atas untuk sell. Sekarang karena mendekati area support, idealnya posisi buy. Itu ya. Tapi buy juga tidak terlalu banyak, untuk take profitnya 30 pip udah cukup kalau menurut saya ya. Nanti ambil sell lagi di atas. Oke, untuk sterling ada pertanyaan? Teman-teman ada yang trading sterling? Ada nggak trading sterling? Ada? Bu Vera trading sterling kemarin. Gimana hasilnya? Profit. Ambil posisi apa? Sell ya. Oke. Berapa hari memang kita lihat dari hari Senin sampai hari Rabu kemarin pergerakan sterling memang turun terus ya. Jadi memang sell yang paling ideal. Tapi untuk hari ini saya tidak melihat lagi posisi sell jadi posisi ideal karena pergerakan harga udah sampai level support ya. Yang lain ada yang ambil sterling? Cuman Bu Vera aja. Di akun demo ada yang ambil posisi nggak di sterling? Nggak ada juga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut analisa untuk minyak. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ngikutin juga bahwa kemarin pergerakan harga minyak ini berada di level 78.4. Di level ini kemarin. Dan kita udah analisa bahwa pergerakan harga ini kecenderungannya akan menuju ke resisten. Resistennya di mana? Di level tertinggi pada tanggal 18 November di harga 79.3-an ya di sini. Dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga memang sampai ke level tersebut dan tertahan. Nah, dengan posisi seperti ini ya teman-teman bisa lihat ini konfirmasi pembalikan arah sebenarnya dari candlestick merah ini ya. Nanti untuk belajar candlestick memang nggak gampang ya. Pelan-pelan aja teman-teman harus tahu memang sedikit-sedikit pola dari candlestick dan apa arti candlestick tersebut, termasuk juga potensi pergerakan harga selanjutnya jika candlestick itu muncul. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada candlestick pembalikan arah di level ini, level rejection ini, dan ini membuat harga minyak ini berpotensi untuk terkoreksi lagi hari ini. Ya.
terkoreksi lagi sampai level berapa? Sampai level support terdekat. Kalau kita lihat di sini ada level support ya, di mana level support ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 22 November dan juga harga terendah di tanggal 17 November. Artinya level 77 ini merupakan support yang kuat atau juga jadi target penurunan harga. Nah, untuk range pergerakan harga hari ini kalau saya lihat masih akan sama seperti range kemarin di mana 79.2 masih menjadi resisten harga tahanan atas dan untuk supportnya ada di level 77. So teman-teman, kalau untuk melihat pergerakan minyak ini ya, memang idealnya kita ambil buy di level support dan sell di level resisten. Jadi range-nya akan di level ini. Jadi selagi pergerakan harga tidak lewat 79, ya teman-teman bisa sell. Stop loss teman-teman bisa pasang di 80. Atau ketika harga koreksi sampai dengan mendekati level 77, teman-teman bisa buy nanti. Ya, strateginya sekali lagi, jika harga masih di bawah 79.2, teman-teman bisa ambil sell. Stop loss-nya di atas, di 80-an. Maksimal di 80 ya. Tapi kalau harga sudah turun sampai ke level 77, teman-teman bisa buy. Ya, dengan stop loss di bawahnya, teman-teman bisa atur mungkin maksimal di 76. Karena range-nya akan di level ini. Untuk pergerakan selanjutnya, ya, kalau dia tembus ke level support. Oke, nah makanya untuk pergerakan selanjutnya itu tergantung level support atau resisten yang di breakout. Kalau support yang di breakout, maka potensinya akan mengejar level terendah lagi. Jadi kalau ada breakout dari support ini 77, maka potensinya akan turun lagi sampai ke 75. Dan jika ada resisten yang di breakout, maka potensi pergerakan harga akan lanjut sampai ke level resisten selanjutnya di 81.5. Itu resisten selanjutnya. Tapi kalau saya lihat, ini range-nya masih akan bermain di level ini. Buy dan sell ini enak hari ini untuk minyak. Maksudnya buy di bawah, sell di atas ya. Buy di 77-an, sell di 79-an gitu ya. Karena sekarang harga di 78.4, maka sebenarnya yang paling ideal sell sekarang. Ya, sell ya. Sell yang paling ideal targetnya di 77. Kalah kan? Kenapa? Kalah. Ya, itu kalau teman-teman nggak mau terlalu besar resikonya, ya tunggu naik lagi sampai level 79 ya. 79 atau di 78 atas, ini teman-teman bisa ambil posisi sell. Agar apa? Stop loss-nya nanti minim ya, gitu ya. Oke ya, ini minyak ini bagus sebenarnya. Minyak untuk risk-nya jelas dan juga pergerakan harga juga jelas ya. Tertahan di resisten. Teman-teman bisa ambil peluang sebenarnya untuk sekarang. Oke, untuk minyak mungkin cukup jelas ya. Lanjut kita ke Nasdaq. Kemarin kita absen analisa Nasdaq. Nah, hari ini kita analisa lagi. Ya, Nasdaq setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di 16.700, ini terkoreksi cukup dalam juga beberapa waktu yang lalu sampai ke level 16.100, di mana 16.100 ini merupakan level support atau harga terendah di tanggal 15 November. Nah, jadi ini masih jadi tahanan atau jadi support dari Nasdaq, dan ketika harga mendekati atau menyentuh level tersebut, ini terkoreksi positif lagi. Secara garis besar ya, indeks Nasdaq ini masih dalam tren kenaikan kalau saya lihat. Ya, trennya masih kuat naik. Apalagi ketika harga menyentuh level support, ini rejection dari bayarnya cukup besar. Di mana kita bisa lihat ini candlestick-nya juga sudah cukup dominan, dan di candlestick satu hari ini ada candlestick hammer ya. Ini artinya ada rejection dari buyer ya, sumbu bawahnya panjang. Dan kalau kita lihat pergerakan hari ini untuk Nasdaq pun masih berpotensi untuk naik sampai ke level 16.600-an. Tapi ya kalau kita lihat dari historical sebelumnya di level 16.700 ini sellernya kuat. Nah, artinya apa, teman-teman? Nanti kalau mau ambil peluang di Nasdaq, ketika pergerakan harga mencapai level 16.600 ya, 16.600-an di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell. Karena apa? Karena memang di sini kita bisa lihat bahwa rejection dari sellernya besar. Ketika harga mencapai level tertinggi sepanjang masa di 16.700, harga langsung drop. Jadi di level-level ini 16.600 teman-teman bisa ambil posisi sell. Sekarang kalau harga belum sampai ke level itu ya, di mana harga sekarang di 16.400 ya, kita wait and see dulu, tunggu harga ke atas. Atau kalau harga turun ke bawah mendekati 16.100 support kemarin, teman-teman bisa ambil posisi buy. Jadi untuk range
Kita bisa lihat range-nya, harga tertinggi kemarin jadi resisten dan harga terendah kemarin jadi support harga. Ini range harganya atau ini range pergerakan harga dan posisi sell lebih ideal tapi tunggu di atas. Ya, sekali lagi Nasdaq ini punya volatilitas yang tinggi, jadi bagi teman-teman yang nggak suka dengan pergerakan harga yang kencang, mungkin Nasdaq nggak cocok. Tapi kalau ada trader yang suka dengan pergerakan yang kencang, naik turunnya, Nasdaq jadi pilihan. Ini lebih besar pergerakannya, volatilitasnya daripada emas dan sterling. Jadi ini nomor satu nih, paling kuat pergerakannya. Karena per hari itu naik turunnya bisa 500 sampai dengan 900 poin. Pergerakan dari Nasdaq. Begitu ya, Nasdaq tunggu di atas untuk sell. Lanjut ke pair yang terakhir. Oke. Oke, untuk gold, ada yang trading gold nggak kemarin? Ada. Gimana hasilnya trading gold? Profit or loss? Profit ya. Siapa yang trading? Coba kasih testimoni dulu. Siapa yang ambil posisi kemarin? Gimana? Buy atau sell? Buy di level berapa? Level berapa buy-nya? Kalau melihat dari pergerakan ya, oke kita bahas secara teknikal ya. Oke, kemarin memang hari apa ini? Selasa ya. Pergerakan memang menyentuh level terendah di 1780. Namun kalau kita lihat itu masih tertahan di atas level uptrend line, jadi belum di breakout. Semalam pun pergerakan harga turun lagi sampai ke level 17 berapa ya? 79 ya. 1778 ya semalam ya. Dan teman-teman lihat ini masih positif ya atau pergerakannya masih di atas dari uptrend line. Yang artinya untuk pergerakan emas ini tertahan di level support penting di uptrend line-nya. Dan kalau kita lihat dari tutup market kemarin ya di daily, ini udah muncul candlestick doji ya kalau saya lihat. Nah, teman-teman lihat di candlestick daily ya. Nih. Ini tutup market kemarin warna merah tapi doji, ini menandakan bahwa sellernya pun ragu-ragu untuk menjual karena level ini merupakan atau area ini merupakan level support harga. Nah, doji ini sekali lagi selain menandakan seller yang ragu, ya ini juga menandakan bahwa level ini bisa menjadi acuan kita untuk entry posisi buy. Ya. Jadi sebenarnya di level 1785 itu level yang paling bagus untuk ambil posisi buy. Kalau teman-teman takut untuk stop loss, ya tunggu harian. Kalau hariannya tutup masih di atas, masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah di breakout, ya mesti dibuang. Itu aja resikonya. Ya, tapi level sekali lagi saya bilang, level 1785 itu masih jadi level yang paling bagus untuk ambil posisi buy. Nah, untuk hari ini, ya kalau teman-teman lihat, range kemarin masih jadi range harga emas, range pentingnya. Harga tertinggi emas kemarin ada di 1796 ya. Benar nggak? 96 ya. Dan level terendahnya ada di 1778. Nah, itu level pentingnya. Jika pergerakan harga bisa lewat dari level tertinggi kemarin di 1796, itu potensi harga bisa naik sampai ke 1802. Bahkan bisa lebih tinggi. Sekali lagi ya, kalau pergerakan harga bisa lebih tinggi daripada harga tertinggi kemarin di 1796, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas naik sampai ke level 1802 bahkan lebih tinggi. Ya. Kalau kita lihat untuk resisten setelah 1802 itu ada di 1812. Tapi kalau ternyata harga terendahnya berhasil di breakout, ya berhasil ditembus, maka potensinya akan koreksi cukup dalam. Kita lihat ya. Kalau hari ini, sekali lagi, Amerika ribu rasanya pergerakan harga emas nanti malam tidak akan terlalu volatile. Tapi kita nggak tahu kalau ada spekulan yang masuk. Bisa jadi ya, dia beli karena memang sekarang harga rendah, mereka beli, bisa jadi harga naik lagi. Sekali lagi, untuk tren besar, harga minyak ini masih dalam uptrend ya. Belum ada konfirmasi tren besarnya di breakout. Dari candlestick 4 jam pun kita bisa lihat, ini memang sumbunya tembus tapi tutupnya masih di atas ya. Lihat teman-teman, bisa perbesar. Jadi untuk supportnya masih confirm ya. Nah,
Ini garis biru ini sebagai supportnya, dan teman-teman bisa lihat berapa kali dicoba, dan satu kali aja nih ada candlestick penembusan tapi nggak terlalu signifikan, dan tutupnya tetap di atas. Jadi support ini masih kuat nih kalau saya lihat. Bisa ambil posisi buy mendekati level 1785 ya. Jadi sekarang sekali lagi ya, pergerakan harga ini berada di area support. Maka yang ideal adalah posisi buy. Tapi teman-teman harus atur, buy juga jangan terlalu ketinggian. Tunggu harga koreksi akan lebih ideal. Jadi artinya apa? Selagi pergerakan harga masih di atas level terendah kemarin di 1778, teman-teman cari posisi buy. Oke? Cari posisi buy. Karena sekali lagi ini belum ada konfirmasi dari uptrend lainnya di breakout. Untuk posisi sell, mungkin teman-teman bisa cari ya untuk range-nya di 1802. 1802 sekali lagi sampai 1810 itu masih jadi level penjualan. Karena di sini kita lihat ada flag ya. Flag. Nah, di sini. Jadi bawah ini 1802 dan di atasnya 1811. Nah, di antara level ini teman-teman bisa ambil posisi sell nanti. Resikonya ya sedikit aja di atasnya. Kalau harga ternyata lewat dari 1812, kalau teman-teman ada posisi sell mesti ditutup. Karena target kenaikan selanjutnya bisa ke 1822. Ya. Nah, jadi range-nya jelas ya hari ini. Kalau saya lihat untuk bawah 1778, harga terendah kemarin jadi support penting. Kemudian untuk resisten ada di level 1802. Cenderungan harga akan bermain pada level tersebut. Dan yang paling ideal posisi adalah posisi buy. Tunggu harga koreksi kalau memang teman-teman nggak mau ambil sekarang. Manajemen resiko ya di bawah harga terendah kemarin teman-teman ya atur aja lah, maksimal 10 poin lah, maksimal 10 poin dari open posisi itu aja. Kalau dari harga terendah kemarin ya jangan 10 poin, teman-teman pasang aja 3 poin. Misalnya teman-teman ambil di 78, berarti di 75 stop loss gitu ya. Tapi kalau teman-teman ragu harga sampai ke 78, dari harga open posisi itu maksimal 10 poin untuk stop loss. Dan juga sama untuk sell juga konsepnya sama. Gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman. Silakan. Ini untuk catatan apa namanya nilai forward, nilai apa namanya nilai pergerakan per poin gitu. Ya. Jadi kalau untuk emas untuk trading satu lot berarti kan satu poin ini 1 juta kan? Iya, $100. $100 dengan 0,1 $10, iya. Terus untuk mata uang yang 1 lot 1 lot itu kalau mata uang, kalau kita pakai rumus itu adalah 100.000 unit mata uang Pak, per 1 lotnya, itu nilai kontraknya. Nah, apa namanya nilai ininya? Per pip. Per poinnya. Per pip. Nah, kalau kita ngomong mata uang itu per pip. Pip itu adalah bilangan terkecil dari mata uang. Biasanya dihitung 4 digit setelah koma. Nih, saya jelasin Pak ya. Untuk mata uang, forex ya, cara ngitung profitnya. Nah, teman-teman cuma fokus pada, ini kan ada digit ya, 1,33503 ini ya. Perhatiin ini. Nah, yang 3 di belakang ini nggak usah dihitung. Jadi ini 0,1 pips, sebenarnya nggak usah dihitung. Jadi yang teman-teman hitung hanya digit 4 digit di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini digit yang terakhir, ini 1 pip, Pak. Ini puluhan, ratusan, ribuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita trading 1 lot, pergerakannya naik dari 1.3350 ke 1.3351. Naiknya 1 pip, bukan 1 poin. 1 pip. Jadi kalau mata uang pip, kalau forex atau komoditi saya bilang poin, biar gampang bedainnya. Nah, naik 1 pip dari 50 ke 51, kalau kita trading 1 lot, itu profitnya $10. Ya, 1 pip, trading 1 lot, $10. Kalau 0,1 berarti $1. Oke, untuk minyak. Untuk minyak, nilai kontraknya berapa, Bu Fitri? 1 lot? Nilai kontraknya berapa? 1 lot? Kalinya berapa? 1 poin? 1 lot? 1.000. Nah, jadi untuk minyak 1
satu lot itu 1.000 barrel, pengalinya 1.000 Pak. Contoh, sekarang pergerakan di 78.22, naik ke 79.22. Trading satu lot itu profitnya $1.000. Satu poin. Ya. Jadi hitungannya dari 78, sama kayak emas tadi lah. 78 ke 79 itu satu poin, dan sebaliknya juga sama. Jadi satu lotnya 1.000 dolar ya. Ya, satu lot 1.000 barrel atau pengali 1.000 boleh. Itu juga dihitung juga per satu poin. Dan ini per ini bisa 0,1 kan? Ya, minimal 0,1, artinya 100 paling kecil per satu poin. Satu poinnya $100 Ya. Satu lagi, Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq itu per satu poin pengalinya 20 Pak. Jadi sekarang harganya di 16.392. Kalau naik ke 16.393 itu satu poin. Trading satu lot dikali 20. Jadi kita nggak hitung koma ya. Ini 16.392. Kalau naik ke 93 itu satu poin. 92 ke 93 itu naik satu poin Pak. Satu poin, oke. Pengalinya kalau kita trading satu lot itu $20. $20. Trading 0,1 berarti $2. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman juga yang sudah bergabung. Saya sapa dulu ya. Untuk Pak David, selamat pagi. Pak Charlie, Pak Yogi, dan Oma Trisnawati, ada Bu Rani ya, dan bawah sekali. Bu Vera ya. Oke, selamat pagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan dari Zoom. Silakan. Nggak ada ya? Oke. Dari teman-teman semua ada pertanyaan? Cukup jelas hari ini? Oke, dari peluang trading, yang paling bagus untuk kita tradingkan hari ini yang mana menurut teman-teman semuanya? Dari Spartan? Mas. Mas paling bagus. Posisi apa? Buy. Posisi buy. Buy sekarang? Nunggu koreksi lagi. Oke. Dari Signing? Bu Junita? Minyak. Posisi apa? Sell. Di harga? Sorry, ini bukan minyak. Harga sekarang atau tunggu naik lagi selnya? Sekarang 78 harganya. Sekarang juga boleh ya. Oke, jadi minyak masih oke juga untuk di sell nih. Untuk Pak Yogi, euro. Posisi apa? Buy. Buy. Jadi euro, kemudian sterling, emas sama-sama di bawah. Dan banyak yang memprediksi pergerakan harga akan naik karena pergerakan harga udah berada di level support ya. Oke, saya sepakat juga. Mungkin dari Bu Vera, apa analisanya? Vera yang mana yang paling bagus ditransaksikan hari ini? Euro juga. Buy atau sell? Buy. Oke. Untuk Bu siapa tadi? Namanya kemarin saya lupa. Dewi ya? Iya, Bu Dewi. Apa tuh? Mas, buy. Bu Natalia, Bu Desi. Sell apa tuh? Mas sell ya. Di harga berapa? 17.90. Masih ada posisi sell. Sekarang kan harga di 17.92 nih. Posisi yang mana yang paling bagus diambil untuk hari ini? Per apa yang? Ya hari ini yang paling bagus per apa? Bukan. Oh Bu Desi ada sell tadi di 90. Oke, itu agak riskan ya, sell di bawah. Mungkin nanti kalau sudah profit dilepas dulu. Oke, jadi 793 sell. Take profitnya 90. Oh iya. Tapi hati-hati ya kalau memang nanti harga sudah turun ke bawah, lepas dulu ya. Nanti lihat pergerakan harga. Idealnya di bawah ini, di level bawah sekarang buy. Nanti ya. Tapi ingat juga bahwa ini bukan satu kepastian ya. Level support juga saya nggak tahu seberapa banyak bayarnya di situ. Bisa jadi nanti malam malah drop ya. Artinya tetap diterapkan manajemen risiko. Ya, itu aja dari saya teman-teman pagi hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi pesan dari saya, tradinglah dengan bijak,
Gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya, thank you. Selamat pagi, Pak. Ibu Vera dari Zoom juga? Oh, Bu Vera Huang ya? Oke. Oh iya, selamat pagi Oma. Sorry nih, kayaknya laptop saya bermasalah, nggak keluar suaranya Oma. Sorry. Terima kasih Oma ya. Udah gabung. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya teman-teman dari Zoom ya. Kita berjumpa lagi next. Selamat pagi.